Halo sahabatku semua, berjumpa kembali dengan Elvaris. Kali ini kita akan sharing-sharing mengenai perakitan power ya, yang kemarin videonya, komponennya sudah kita upload ke dalam channel ini. Nah, kali ini kita akan merakit ya. Tapi sebelum kita rakit, kita masukkan ke dalam boxnya. Kemarin menggunakan N9000 3U. Nah, kita cek dulu manakala ada kendala-kendala. Jadi kalau ada kendala bisa dibetulkan tanpa harus membongkar lagi di box yang telah kita sediakan. Hal yang kadang terlupakan itu pemilihan kategori pemilihan transistor final. Kita menggunakan Toshiba 5200 dan pasangannya ya, yang seri A dan seri C, yang 5200 ini seri C. Alangkah baiknya kita golongkan dulu mana seri yang 5200 dan yang pasangannya yang seri A. Kita golongkan, kita pisahkan, kemudian kita juga cek apakah transistor tersebut masih layak atau tidak ya. Nah, setelah kita pastikan oke, ya, kita pasang ke dalam etching seperti ini. Kita menggunakan RK Pur Taiwan, resistor Taiwan. Memang sengaja kita pasangkan komponen-komponen yang terbaik ya, supaya tidak gagal di dalam merakit. Maka selain kita solder sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tempatnya masing-masing, yang di bagian sini seri 5200 ya, seri C ya, yang sini pasangannya yang jalur negatif ini ya. Jadi kolektor yang bagian strom negatif ini, kolektor seri C ini bagian strom yang positif. Setelah kita pastikan semua ini ya, dan harus dicek ulang apakah solderan seperti ini timahnya itu betul-betul menempel di ini, di tembaganya ini. Jika tidak, maka akan terjadi kegagalan dalam merakit ya. Biasanya di satu transistornya itu panas, ngefong, dan lama-lama akan wafat. Makanya dicek sekali lagi ya, berulang-ulang, kalau perlu 3 kali ya, dicek semuanya ini ya. Semuanya setelah kita pastikan si ini komponennya hidup semua, kita pastikan solderannya ya. Solderannya ini jangan sampai kelihatannya nempel tapi sebenarnya nggak nempel. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang lapisan tembaga ini ada yang seperti plastik gitu ya. Ada cairannya sehingga menghalangi timah untuk tenolnya ini untuk menempel secara kuat di dalam tembaga. Beli di online ternyata di sini juga ada semacam lapisan plastik gitu ya. Jadi solusinya kita bikin goresan sedikit ya di bawahnya ini, di bawah solderan ini kita gores sedikit, kita lukai ya sehingga bisa menempel dengan sempurna. Ini satu lagi yang sudah kita cek sound tadi ya. Nah, seperti ini CKJ ya. Jadi mega balap sini untuk jalur kolektor yang positif masuk sini ya. Ini jangan sampai terbalik karena ini mengandung arus ya. Kemudian yang B plus ini masuk ke dalam ini lurusnya resistor ini ya. Kemudian yang tengah ini adalah untuk ke jalur speaker. Demikian juga yang ini yang kolektor bagian negatif yang masuk ke dalam kaki tengah transistor ini ya. Ini juga jangan sampai terbalik. Kemudian juga kita di sini ya, kita mengambil jalur yang seri A ini ya, masuk ke dalam sini bagian main ya, ergo main. Kemudian yang positif ini jalur C5200 ya, jalur positif, kolektor positif masuk ke jalur positif. Ini juga jangan sampai terbalik. Nah, yang groundnya ini, yang di sini ground, ini groundnya ini ya, ini ground ya, groundnya ini kabel biru,
kita hubungkan ke groundnya PSU. Speakernya yang dari sini, jalur speaker ya, kita hubungkan ke dalam ini ya, yang jalur speaker di sini cuma ada 2 skun ya. Dan yang skun yang di belakangnya ini nanti kita hubungkan jalur speaker yang bagian positif ya. Kemudian jalur speaker negatif kita masukkan ke dalam ground yang sini. Ini ada dua skun ya, 2 skun. Ini 2 skun ya. Ini yang terhubung ke PSU ground, dan yang satunya ini kita pakai untuk groundnya speaker. Rakitan dari PSU ergo-nya ini sudah nyala ya, artinya sudah tidak ada masalah, sudah berjalan atau bersirkulasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita ini menggunakan ini guys, Vendora ya, merek Vendora. Konon katanya ini pengganti daripada Paisan ya, pengganti daripada merek Paisan. Dan sudah ada reviewnya di YouTube ya, banyak sekali. Ergo Vendora ini ada yang membongkar, bahkan juga ada yang mengetes ya, sesuai kalau 10.000 mikrofarad ya malah lebih ya. Kemudian di voltasenya terserah 100 malah lebih ya. Ini menandakan bahwa ergo ini layak untuk kita jadikan PSU. Dan sebenarnya guys, untuk merakit sebuah PSU itu memang tergantung besar kekuatannya, itu wattnya tergantung daripada PSU ini ya. PSU itu kan terdiri dari trafo ya, kemudian ergo ini dan dioda. Diodanya itu jangan yang KW-KW, karena itu merupakan unsur utama. Kalau di PSU-nya ini bermasalah, nanti di bagian komponen-komponen lain ini juga akan bermasalah. Dan kadang orang merakit itu gini guys, ini pengalaman saja ya, dan kita sharing-sharing aja. Kadang-kadang PSU-nya bagus, trafonya oke, mantep, oke ya. Kemudian elko-nya ini juga mantep, diodanya mantep. Tapi kabelnya ini kecil guys. Kabel untuk arus ini kecil. Itu jangan sampai. Kalaupun ininya besar ya, dikasih kabel kecil, nanti di sini itu megap-megap guys. Arus yang masuk di sini tuh kecil, karena di sini kabelnya kecil. Maka untuk menghindari hal seperti itu, paling tidak ini menggunakan kabel 2,5 mili ya, lumayan besar ini guys. Ini 2,5 mili. Ini kabel merek Makita ya, memang bagus ya, tembaga ya, tembaga. Kita lihat memang tembaga full ya. Ini kita pakai untuk mengantarkan arus dari trafo donat. Kalaupun ininya besar, maka paling tidak standarnya 2,5 mili ya, paling tidak seperti itu. Dan harus yang bagus kabelnya. Kalau kabelnya besar tapi kualitas kabelnya kawatnya itu tidak bermutu, campuran tembaganya atau abal-abal ya, otomatis arusnya juga nggak mengalir secara lancar. Itu tadi sekedar sharing ya, supaya kita anti gagal lah di dalam merakit sebuah power amplifier, terutama power yang berkapasitas atau wattnya besar seperti ini. Sekali sedikit keliru, wassalam guys ya. Yo ya guys, ini guys. Jadi kita mengambil voltase yang 100, karena nanti ini kan sudah 100. Kemudian trafo donatnya juga mumpuni. Jadi kalau kita naikkan voltasenya masih di bawahnya ini ya. Nah, ini bisa disuplai sampai 90 lah ya. VDC ya. Kalau VAC-nya mungkin 65 CT ya, 65 CT, nanti ketemunya nanti sekitar 90-an ya. Dulu pernah awal-awal Elvaris ngerakit juga percobaan trafo ergo kecil ya voltasenya. Nggak sadar kita naikkan ininya 50 ya, kita naikkan situ sampai
tegangannya 65 ya, kita akhirnya meledak ini. Wah, seperti petasan guys, seperti petasan. Itu jangan sampai terjadi. Ini tadi sudah saya tes ya. Nanti kalau tes cek soundnya kita carikan lagu yang no copyright ya. Oke, selamat siang semua, selamat beraktivitas ya. Sukses selalu buat sahabatku semua. Sampai jumpa. Bye.